sekitar kita, kepedulian lingkungan berawal dari hal kecil. Namun, kadang kita lupa membiarkan air mengalir sia-sia. Jangan biarkan kecerobohan merusak, matikan keran, jaga lingkungan. Setelah dari wastafel, ia kembali melakukan hal yang sama. Keran di musola dibiarkan mengalir tanpa dipedulikan. Kebiasaan seperti ini bukan hanya menunjukkan kecerobohan, tetapi juga pemborosan air yang sebenarnya bisa kita hindari. Contoh kecil seperti ini memberi pesan penting. Kepedulian terhadap lingkungan dimulai dari disiplin, menggunakan air seperlunya, matikan keran setelah dipakai, dan jadikan hemat air sebagai bagian dari kebiasaan kita. Setelah itu, ia masuk ke musola untuk melanjutkan ibadahnya. Later. Saat seseorang lain masuk ke toilet, ia terkejut melihat keran masih mengalir. Dengan mengelus dada, ia mematikannya sambil bertanya-tanya. Dalam hati, siapa yang bisa lupa seperti ini? Momen kecil yang menunjukkan pentingnya saling menjaga fasilitas bersama. 3 days later. Di lingkungan kampus, tampak seorang mahasiswa membuang sampah sembarangan tanpa memperhatikan sekitar. A few moments later. Tak lama setelah itu, seorang mahasiswa lain lewat dan melihat sampah yang terjatuh. Ia berhenti sejenak, lalu memungutnya dengan tenang. Sampah plastik tersebut kemudian ia masukkan ke kotak sampah non-organik sesuai jenis sampahnya. Di lingkungan kampus, tersedia beberapa kotak sampah dengan fungsi berbeda berdasarkan warnanya. Kotak kuning digunakan untuk sampah non-organik seperti plastik, kertas, dan bahan yang tidak mudah terurai. Kotak merah diperuntukkan bagi sampah berbahaya dan beracun yang memerlukan penanganan khusus. Sementara itu, kotak hijau digunakan untuk sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering. Dengan mengetahui perbedaan fungsi tiap warna, kita bisa membuang sampah pada tempat yang benar. Setelah kejadian-kejadian sebelumnya, terlihat satu kondisi lain yang sering terjadi di kampus. Sebuah tetmon atau penampungan air tampak meluber karena air terus mengalir tanpa henti. Air yang seharusnya tersimpan justru keluar dan terbuang percuma, mengalir ke tanah tanpa ada yang menghentikannya. Hal seperti ini biasanya muncul ketika pelampung tidak bekerja dengan baik, atau ketika tidak ada yang memeriksa kapasitas air secara berkala. Sekilas terlihat sepele, tetapi jika dibiarkan berlangsung lama, jumlah air bersih yang hilang bisa sangat besar. Setiap menit berarti ada air yang seharusnya bisa dimanfaatkan, tetapi justru terbuang begitu saja. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemborosan tidak hanya terjadi karena tindakan individu, tetapi juga bisa berasal dari fasilitas yang tidak terawasi. Air yang meluap dari tetmon memberikan kita gambaran nyata bahwa pengelolaan air membutuhkan perhatian baik dari pengguna maupun dari pihak yang bertugas mengelola fasilitas. Terlihat air terus mengalir, seperti itu seharusnya membuat kita lebih sadar bahwa sumber daya ini tidak boleh dibiarkan hilang tanpa alasan. Sedikit kelalaian bisa menimbulkan pemborosan yang jauh lebih besar. Flashback. Terlihat lagi sebuah wastafel yang dibiarkan mengalir tanpa ada yang mematikannya. Air terus keluar, menunjukkan kelalaian kecil yang masih sering terjadi. Di musola kampus, tampak keran yang masih mengalir setelah digunakan. Tidak ada yang menyadari bahwa air terus keluar tanpa henti. Situasi seperti ini sering terjadi ketika seseorang terburu-buru atau kurang memperhatikan keadaan sekitar. Aliran air yang dibiarkan begitu saja akhirnya terbuang percuma tanpa ada yang mematikannya.